Baik, kembali lagi dengan channel PythonTube. Pada kesempatan ini kita akan membuat sistem deteksi stres menggunakan machine learning. Jadi di sini ini datasetnya adalah berupa teks atau berupa string ya. Jadi dataset akan sudah ada, tinggal download saja. Kemudian di sini dua hal yang penting memang tetap kita import pandas dan numpy ya. Kemudian data kita baca menggunakan read CSV karena data berupa CSV. Kita copy path, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita print data head atau data 5 teratas. Kita jalankan. Di sini ada beberapa, ada spreadsheet, tapi nanti yang paling penting adalah satu kolom, yaitu kolom teks. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah ada data null. Kita print data .isNull, kemudian .sum. Ternyata data tidak ada yang null di sini. Setelah kita mengecek data null, karena dataset ini berupa teks, maka kita perlu import ya. Kita perlu import library NLTK di sini. Import NLTK. Jadi NLTK ini NL-nya itu natural language ya. Kemudian juga perlu import array. Kita buat ntlk download stopword. Kita jalankan, maka akan otomatis download berupa beberapa stopword yang ada. Kemudian kita juga perlu proses stemming, sehingga kita buat variable stemmer. Kita panggil snowball stemmer. Snowball stemmer ini yang bahasa Inggris ya, karena dataset berupa bahasa Inggris. Kemudian from nltk.corpus kita import juga stopword. Kita import stopwords karena sudah di-download tadi. Kita juga import string ini. Kemudian variable stopword. Kita set stopwords .word dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini bisa digunakan bahasa Indonesia, tapi nanti setupnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia. Baik. Kemudian setelah kita punya data stopword, kita perlu preprocessing atau cleaning data. Kita buat fungsi untuk membersihkan data, buat variable text, kemudian set menjadi string to lower ya. Jadi kalau ada data yang kapital, huruf kapital menjadi lower semua. Kemudian ini ada beberapa yang perlu dibersihkan, seperti tanda baca. Ini pun tidak diperlukan karena nanti akan menghambat proses. Seperti ini pasti terjadi error karena ini indentation-nya atau indentasi ini salah, nggak harus lurus semua di sini proses teksnya ini. Oke, kita jalankan ya, sudah jalan sehingga semua data teks sudah clean ya. Kita mulai menggunakan figure. Kita import matplotlib.pyplot splt. Kemudian from word cloud kita akan cetak word cloud di sini. Import word cloud, kemudian stopwords juga, dan satu lagi image.
Kita jalankan. Variabel text ini kita join seperti pembahasan yang kemarin kita gunakan join ya, kita lakukan looping di dalam data di dalam teks ya. Kemudian stop words kita panggil, kita set lagi stop words dan word cloud. Dalam stop words ini ya. Stop words adalah stop words. Kemudian background kita kasih warna putih, this white. Dan generate text ya. plt.figure figure size 15 10, kemudian plt.imshow word cloud interpolationnya kita buat bilinear, plt.axisnya off, kemudian plt.show. Apa yang terjadi? Ada error. Generate. Ini kayaknya salah di ininya. Tanda kurungnya ya. Kurung penutupnya ya. Kita hapus. Oke. Kita jalankan lagi. Ada error lagi di saya kira fix size-nya kayaknya ya. Ya. Figure fix size. Oh ya, tidak pakai underscore. Kita jalankan, nah timbullah word cloud seperti ini. No one time feel go. Kita mulai membuat label. Jadi dataset kita pecah hanya dari teks, kemudian dari teks itu kita beri label. Sehingga kita buat fitur baru atau kolom baru, data label. Nah, kalau mapnya kalau 0 berarti bukan stress, kalau 1 berarti stress. Kita sama dengan kita kasih label, atasnya teks, kemudian yang kedua adalah label, seperti itu. Kita print data.head. Nah, jadi datanya hanya ada dua fitur ya, teks sama label. Oke. Setelah membuat label, kita mulai untuk implementasi model. Jadi kita mulai split data. Split data seperti biasa kita menggunakan library scikit-learn, yaitu yang pertama ini kita import count factorizer, kemudian yang kedua scikit-learn model selection, import train test split, itu splitting data. Kita jalankan, baik sudah jalan, kemudian setelah ini kita bisa. Ini yang X ini teks ya. Nah, ini independent variable. Jadi kemudian yang Y ini labelnya, stress atau bukan stress, ini kita dependent variable, data label. Kemudian count factorizer kita panggil, kita assign ke variable CV. Kemudian di X ini kita CV fit transform data X. Setelah itu kita buat variabel xtrain, xtest, kemudian ytrain dan ytest. Kita panggil train test split. Kemudian parameternya adalah
X besar ya, kayak yang sudah kita fit transformkan. Kemudian Y kecil, test size-nya kita buat 33%. Kemudian random state, ini terserah, saya pakai 41. Kita jalankan. Sudah jalan, oke. Karena ini problem binary classification antara stress atau bukan, kita gunakan naive Bayes. Karena ini sangat baik untuk kasus binary classification seperti yes or no, 1 atau 0 gitu ya. Jadi kita pakai lagi library scikit-learn.naive Bayes, import Bernoulli naive Bayes. Kemudian kita buat variabel model, kita panggil Bernoulli NB. Dari model itu kita fitting model bagaimana dengan X-train dan Y-train. Kita jalankan, oke, sudah jalan Bernoulli naive Bayes-nya. Kita mulai tes model yang kita buat. Bagaimana performa dari model yang kita buat. Kita input kalimat atau teks dari user, kita gunakan input, kemudian buka kurung, enter a text atau masukkan sebuah teks, kemudian data itu data inputan kita transform dulu, kemudian masuk ke variabel data. Sebelumnya jadi array dulu, kemudian baru data. Nah, dari situ outputnya adalah model predict data. Maka print output. Kita coba memasukkan teks. People need to take care of the nature. Ini termasuk stres atau bukan? Kita enter bukan stres. Ya. Kemudian yang lain coba kita buat teks lain. Sometimes I feel like I need some help. Kita enter, ternyata klasifikasinya stres. Jadi demikian yang bisa saya